だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も、櫛田も、平田も、すべての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。Nah, di sini gua milih judul pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di negara muslim. Nah, negara muslim yang gue pilih itu ada 4 negara gitu kan. Yang pertama gue pilih negara Irak, terus yang kedua gue pilih negara Brunei Darussalam, terus yang ketiga gue pilih negara Turki, dan yang keempat gue pilih negara kita yaitu negara Indonesia gitu kan. Oke, sebelum kita membahas negara-negara itu, di sini gue mau ngejelasin sedikit tentang pernikahan gitu kan. Pernikahan sendiri dalam istilah agama adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara keduanya gitu. Dalam akad nikah sendiri terdapat sebuah rukun yang harus dipenuhi. Karena rukun itu suatu yang harus ada dalam perkawinan. Jika salah satu rukun tidak ada, maka status perkawinannya itu tidak sah gitu kan. Seperti adanya wali nikah yang terdapat di khilaf ulama gitu. Mengenai kedudukan dari wali nikah itu sendiri dan di berbagai negara di dunia terdapat beragam mazhab yang menjadi mayoritas di sebuah negara gitu kan. Pasti dalam sebuah negara itu menggunakan salah satu mazhab dari 4 mazhab gitu kan. Misalnya dia menggunakan mazhab Hanafi, Imam Maliki gitu kan, mazhab Hambali dan Imam Syafi'i gitu kan. Pasti suatu negara itu memakai salah satu dari 4 mazhab itu gitu. Jadi yang pertama pengaturan wali nikah di negara Irak gitu kan. Jadi di negara Irak ini ada 3 komponen gitu. Yang mana komponen pertama itu gini. Keluarga atau siapapun tidak bisa memaksakan seseorang, apakah laki-laki ataupun perempuan, untuk melakukan pernikahan jika tidak ada kerelaan dari pihak yang bersangkutan gitu. Pernikahan yang dilakukan karena pemaksaan akan dibatalkan jika belum terjadi hubungan seksual gitu. Jadi singkatnya itu gini ya. Jika seandainya laki-laki dan perempuan itu dipaksa menikah oleh orang tuanya, maka nanti pas dia mau menikah itu akan dibatalkan gitu, karena mereka tidak saling mencintai gitu, tidak suka sama suka gitu, melainkan karena paksaan orang tua mereka sendiri gitu kan. Untuk komponen kedua itu berbunyi seperti ini: siapapun yang melanggar ketentuan di atas akan dihukum maksimal 3 tahun penjara atau didenda gitu kan. Nah, jadi untuk di negara Turki sendiri itu sudah ada aturan gitu bahwa nikah itu tidak bisa dipaksakan gitu kan. Nikah itu harus dari diri dia sendiri gitu. Dan untuk pemaksaan ini bisa dilaporkan gitu kan. Dan yang memaksa ini bisa dipenjara gitu 3 tahun gitu, atau didenda gitu. Jadi yang ketiga itu berbunyi gini: ketentuan hukum dilakukan oleh mahkamah syariah atau mahkamah status personal gitu. Jadi jikanya itu terjadi gitu langsung ditindaklanjuti gitu, nggak harus menunggu waktu gitu kan. Enggak, jadi langsung saja mereka ditindaklanjuti gitu atau eksekusi oleh mereka dengan orang yang bersangkutan melakukan pemaksaan menikah gitu. Jadi itu sedikit info tentang di negara Turki gitu, bahwa nikah itu tidak bisa dipaksakan gitu, karena kalau mereka tidak saling menyukai gitu kan, nanti ada hukum-hukum yang mengaturnya gitu. Oke, jadi yang kedua tuh gue pilih negara Brunei Darussalam gitu. Pengaturan wali nikah di negara Brunei Darussalam, persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangatlah diperlukan. Di samping itu, wali pengantin perempuan
perempuan pun harus memberikan persetujuan atau persetujuan. Aturan perwalian ini dikenal dalam mazhab Syafi'i gitu, mana seorang wanita yang mau menikah harus mendapatkan izin dari walinya gitu. Demikian pula berlaku di negara Brunei yang mengharuskan adanya wali dalam suatu perkawinan gitu. Jadi yang ketiga itu gue pilih negara Turki gitu kan. Yang ketiga, pengaturan wali nikah di negara Turki gitu kan. Sistem pernikahan di Turki mayoritas bermazhabkan Hanafi gitu. Tentang kedudukan wali nikah di dalam rukun nikah tidak termasuk. Nah, jadi kan mereka menggunakan mazhab Hanafi gitu. Jadi wali nikah itu tidak termasuk di rukun gitu. Yang mana rukun nikahnya itu ada 3 gitu. Yang pertama ada ijab dan qabul. Yang kedua ada orang yang berakad. Terus yang ketiga ada saksi gitu kan. Jika pernikahan dilakukan tanpa saksi, maka pernikahannya tidak sah. Nah, ini malah yang menggunakan jika tidak ada saksi maka pernikahannya itu tidak sah gitu kan. Berbeda dengan yang tadi di Brunei Darussalam harus ada walinya gitu. Kalau tidak ada wali, maka pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan gitu kan. Oke, kita di sini memasuki di negara yang terakhir, yaitu negara Indonesia ya. Yang keempat, pengaturan wali nikah di negara Indonesia gitu. Ulama berbeda pendapat mengenai status wali dalam pernikahan. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat wali merupakan syarat sah nikah. Nikah tanpa wali berarti batal gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan gini ya. Seandainya seorang perempuan itu nikah tanpa wali, itu nikahnya tidak sah gitu. Bisa dikatakan itu kalau dia sudah nikah terus dia punya anak, jadi selama dia melakukan hubungan badan tuh termasuk zina gitu, karena tidak sah gitu, karena dia tidak punya wali gitu. Oke, ini sedikit info buat kalian ya. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada, yang pertama tuh harus ada calonnya gitu ya, calon suami. Terus yang kedua harus ada calon istrinya gitu kan. Yang ketiga harus ada wali atau wali nikahnya gitu kan. Yang keempat harus ada 2 orang saksi, dan yang kelima harus ada ijab dan kabulnya gitu kan, untuk kalian yang mau menikah aja sih. Mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan ya mengenai keempat negara tadi. Yang pertama itu ada negara Irak, terus ada negara Brunei Darussalam, terus ada negara Turki, terus yang terakhir ada negara kita yaitu negara Indonesia gitu ya. Buat kalian yang gak paham, kalian bisa komen aja nih di bawah, tapi usahain kalian harus like dulu gitu sebelum komen gitu.